Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu. Sore Pak. Masih semangat ya, Masih semangat. Meskipun hari sudah sore, tetap masih berusaha timbulkan semangat pada diri ya boy. Biar nggak terlalu kaku. Boleh muter dulu, saling berhadapan. Boleh atau Pak. satu arah saling memijit. Ya, boleh boleh. Pak. Saya kasih waktu berapa detik? Kamu mau Boleh. Nah. Saya kasih yang paling enak ya. Gimana ya Pak ya? kenapa Turun deh Pak. Oke, sekarang kita Oh dikit Pak dah. ya. Gantian Pak. Luar biasa ya. Ya sip, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sudah berkenan senantiasa tetap bersemangat mengikuti kegiatan PMK ini. Yang mana di beberapa waktu lalu kita sudah selesai membahas masih di sesi 7 tentang memulai usaha. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu namanya? Sebentar ya. Tentang mengelola keuangan usaha. Tapi sebelumnya ini mestinya saya puterin video, tapi karena videonya memang saya belum download, ditambah laptop agak sedikit error kalau putar video, jadi saya kasih gambar aja ya. Iya Pak. Masih dari video juga. Boleh Pak. Boleh dilihat dulu ya bersama-sama. Ini agak kelihatan nggak? kelihatan Kelihatan, ya Pak. jelas Pak. Ini di sini ada apa namanya? Ada satu cerita di mana ini mengisahkan Ibu Lili. Siapa yang di sini yang bersedia membacakan? Saya Pak. Silakan dimulai dari kamu. Saya bolehnya Pak ya. Silakan. Ya. Dibacakan keras-keras ya. Ibu Lili. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari itu saya baru tahu bahwa untuk mulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi dan menilai bisa tidaknya ide usaha dijalankan. Kemudian saya perlu merencanakan keuangan usaha dan pemasaran. Dengan demikian usaha saya bisa berkembang. Setelah beberapa minggu, setiap hari setelah dagangannya habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan pendamping PKH untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat berusaha esok hari. Dan sisanya baru buat memberi kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tapi tiap akhir bulan saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk setahun penuh. Dengan cara ini saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mendek atau malah mencium. Saya lagi Pak, gantian Pak. Oke. Enggak, oh ternyata cuma satu ininya. Satu aja Pak. Terima kasih ya Bapak Budi. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bapak Riki. Ya, baik, Pak. Boleh minta tepuk tangan dulu untuk Bapak Budi yang sudah sering merasakan. Jadi dari cerita yang barusan Bapak Budi bahas ini tentang Bu Lili yang sedang mengembangkan sebuah usaha. Tadi bisa kita lihat sebelumnya usaha Bu Lili ini seperti apa sih, menemukan permasalahan nggak sih? Menemukan permasalahan Pak. Permasalahannya apa kira-kira? Mandek Pak. Mandek ya. Tadi juga diceritakan sama Bu Lili yang diwakilkan oleh Bapak Budi sebelumnya modal untuk usahanya itu makin kesini makin gak ada ya. Ya. Betul Pak. Jadi memang ini dikarenakan kehabisan uang untuk modal. Jadi mau berusaha kembali itu memang modalnya sudah terlebih dahulu dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah begini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi salah satu masalah pengembangan usaha itu yakni kehabisan uang untuk modal usaha itu kembali. Nah untuk menghindari itu segera sisihkan uang. Nah tadi kan Bu Lili sebelumnya tidak menyisihkan uang terlebih dahulu. Oh, jadi harus menabung Pak ya. Jadi ketika keuntungan sudah didapat, Bu Lili terlalu terburu-buru membelanjakan kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan
atau menyisihkan uang modal terlebih dahulu untuk jualan esok hari. Iya. Nah jadi itu yang mesti jadi catatan. Untuk apa penyisihan uang tersebut ya? Ini kembali untuk memodali kelanjutan usaha agar usahanya berlanjut juga kan. Jadi bisa dicatat dan cek seluruh pemasukan serta pengeluaran usaha berdasarkan anggaran yang dibuat. Nah harusnya ini saya juga menyampaikan brosur, tapi karena minimnya ini ya kita lewat saja. Jadi begini bapak-bapak ibu-ibu, memang banyak kasus menunjukkan uang yang didapat dari satu usaha kayak Bu Lili tadi, hasil penjualan barang kan, memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa memperhatikan jumlah uang yang seharusnya disisihkan untuk modal. Nah ini memang kesalahan Bu Lili seperti ini tadi dikisahkan dalam ceritanya. Nah akibatnya apa? Uang yang seharusnya digunakan untuk modal usaha makin lama kan makin sini makin berkurang tuh. Habis Pak ya. Habis dan usaha tidak bisa lagi dijalankan kalau modalnya habis ya. Mandek Pak Nah, usahanya. dalam kasus seperti ini memisahkan dan mencatat penggunaan uang usaha dan uang keluarga memang amat penting Pak. Jadi memang mesti dipisahkan terlebih dahulu ya. Nah tadi di akhir cerita juga dijelaskan bahwa Ibu Lili menggunakan catatan kas Harian. Nah oke, mari kita lihat dulu ya catatan kas harian. Ini sebenarnya harusnya tapi saya nggak punya ini, maaf ya. Lama Pak. Kita lihat aja gambarnya. Tapi ya masih sama. Nah ini ada gambaran catatan kas harian milik Ibu Lili. Nah, catatan kas harian untuk usaha. Di sini kan dijelaskan, dituliskan juga, dicatatkan juga segala pemasukan dan pengeluaran. Misal dari sini contohnya ada uang masuk dari pinjaman kan Ibu Lili sebelum membuka usaha meminjam dulu uang 100.000. Nah, pemasukan dicatatkan. Sisanya 100.000 karena belum ada pengeluaran. Lalu beli panci 1 buah 15.000, sisanya juga dicatatkan. Jadi dari total tadi peminjaman 100.000 dikurangi pembelian panci 15. Sisanya tinggal berapa 5 dan seterusnya. Jadi dicatatkan benar-benar tercatat terarsipkan. Jadi enak, nanti bisa kita lihat di akhir biasanya 1 minggu bisa langsung kelihatan ini apakah keuntungannya ada bertambah atau malah jadi berkurang. Betul. Nah jadi pentingnya memiliki catatan kas harian atau bisa harus kas tahunan juga ya. Ini supaya keuntungan usaha memang terus diperoleh, karena kenapa termonitor juga kan pengeluaran kerugian yang didapat, jadi segala sesuatunya termonitor. Nah di sini juga diceritakan bahwa kita harus dapat mengendalikan pemasukan dan pengeluaran itu tadi ya, dengan cara membuat catatan kas harian dan harus kas tahunan untuk usaha. Jadi dalam pengelolaan keuangan keluarga, catatan kas harian ini mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran keluarga yang dilakukan setiap harinya. Misal tadi kan beli sudah Termasuk kerugian juga Pak. kerugian juga harus ini dicatatkan juga. Jadi buat jaga-jaga dan pengalaman ke belakang ke depannya. Ya. Sokilapnya apa catatan. Nah ini memang mesti Jadi dibiasakan. Itu dicatat pengeluaran, pemasukan, kerugian teh. Masuk-masukan saku ke Aku belikan kebutuhan ya. Ngomong keuntungan Iya. obat teh Pak tuh. Pasti apalagi bapak-bapak kan biasanya larinya ke rokok ya Pak ya. Ya benar. Seperti itu. Jadi itu mah apalagi rokok kan jatuhnya ke keinginan ya, bukan kebutuhan. Jadi seharusnya baiknya dikesampingkan dulu, dahulukan kebutuhan, dan itu pun sebelum kebutuhan dahulukan dulu menyisihkan uang untuk modal usaha. Betul. Untuk supaya apa? Supaya usahanya bisa berlanjut. Nah seperti itu bapak-bapak. Sampai sini dulu paham? Apa? Paham ya. Nah jadi ada 3 fungsi catatan kas harian Pak. Yang pertama, bisa di akhir minggu atau bulan catatan kas harian nanti dapat menunjukkan apakah usaha kita itu memberikan keuntungan atau kerugian. Atau kerugian. Nah yang kedua, membantu melacak pemasukan apa saja sih yang kurang atau pengeluaran apa saja yang terlalu berlebih dalam anggaran kan, jadi termonitor segala sesuatunya. Nah yang ketiga juga membantu mengetahui barang-barang apa saja sih yang paling banyak laku atau pada hari apa saja penjualan cukup banyak tuh kan, jadi termonitor segala sesuatunya kan ya.
Biasa poin minggunya. Nah biasanya kan hari Minggu untuk penjualan biasanya agak keuntungannya agak gede kan ya. Nah jadi untuk mengetahui apakah usaha kita bertambah untungnya tetap atau berkurang, maka kita harus membuat rangkuman total pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya dari catatan kas harian. Jadi nanti perharinya dicatat, pas bulanannya dirangkum semua, jadi dimasukkan ke dihijikan jantan catatan kas minggu bulanan. Oh bulanan. Seperti itu ya Pak. Nah sekarang kita lihat dulu halaman 37 nih. Ada arus kas tahunan. Jadi dari yang tadinya catatan kas harian terus dirangkum jadi bulanan, nah nanti akan mendapatkan hasil Kas tahunan. kas tahunan. Nah seperti ini harusnya. Mari kita baca dulu ya. Masih kosongnya enggak gitu ya. Segini agak kelihatan ya. Kelihatan Pak. Nah jadi terlihat tuh dari bulan Januari kan, kita ambil lah sedikit lah biar agak jelas tuh. Dari bulan Januari terlihat tuh modalnya dari 100.000, terus hasil penjualan di bulan Januari 2.160, total pemasukan 2.260 tadi dijumlah sama pinjaman. Lalu uang keluarnya berapa, dipakai untuk apa dan sebagainya ya. Jadi semua terarsipkan secara jelas dan rapi. Jadi kita juga bisa memonitor apakah keuntungan kita yang kita dapat dari penjualan itu bertambah, mandek atau malah berkurang. Nah itu fungsi utama dari catatan kas harian. Tahunan. Nah nanti jatuhnya jadi tahun. Nah seperti itu mungkin bapak-bapak. Jadi yang perlu kita ketahui, nah, kita garis bawahi dan jadikan kesimpulan bahwasanya perlu bagi kita untuk mengelola keuangan usaha. Betul Pak. Yang mana nanti jika pengelolaannya baik, maka bisa termonitor antara keuntungan, kerugian dan sebagainya. Kang Budi keuntungan besok dipakai Langsung mancing. Jadi lain kali mah sebelum pergi mancing nih bapak, apalagi mancing kan termasuknya keinginan ya, bukan kebutuhan. Jadi bisa disisihkan terlebih dahulu untuk modal usaha kemudian hari. Ya Pak. Ya usahanya tetap berlanjut. Nah, seperti itu. Nanti ketika bapak dan ibu-ibu pulang, diharapkan pengelolaan keuangan usaha ini bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari bapak dan ibu. Ayah nama kudu hemat Pak. Nah, gitu. Insya Allah materi-materi yang kita bahas bersama ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga kita semua mendapat keberkahan. Amin. Kan termasuk dari perjalanan mencari ilmu kan. Saya juga sama-sama belajar dari Bapak. Kita sama-sama belajar. Semoga kita semua mendapat keberkahan. Amin. Dan juga khususnya untuk Bapak Ibu semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti untuk dipakai di kehidupan Bapak Ibu setelah misal yang belum mengelola usaha, nanti ketika mengelola usahanya bisa termanfaatkan, bisa diaplikasikan. Begitupun untuk orang-orang khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu peserta PKH yang sudah punya usaha yang berjalan, semoga ini juga bisa diaplikasikan karena ini untuk pengelolaan usaha yang lebih baik bagi bapak dan ibu yang sakit. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin untuk pembahasan pengelolaan keuangan usaha saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung lagi dengan poin-poin selanjutnya masih mengenai sesi 7 memulai usaha di modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sekali lagi terima kasih. Kita break sejenak mungkin ya sebelum ke materi selanjutnya. Yap.